السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengumpulkan kita di salah satu majlis yang dicintai oleh Allah, yaitu Majlisul Ilm. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Bulan Ramadan telah berakhir dan bulan Ramadan berlalu dan dia menjadi saksi atas segala yang telah kita perbuat di bulan Ramadan. Mungkin ada di antara kita yang bulan Ramadan dia hanya banyak tidur. Mungkin ada di antara kita yang di bulan Ramadan setiap 3 hari 4 hari mengkhatam Al-Quran. Mungkin ada di antara kita yang bulan Ramadan dia rajin melakukan qiyamul lail, salat tarawih. Ada di antara kita juga yang malas-malasan. Semua itu Ramadan akan menjadi saksi atas semua yang pernah kita lakukan di bulan Ramadan. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, janganlah kita menjadi orang-orang yang apabila sudah meningkat keimanannya kemudian ia jatuh lagi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا. Janganlah kamu seperti wanita yang memintal. Apabila pintalannya itu sudah kuat, ia rusak lagi. Di kota Makkah, dahulu ada seorang wanita bernama Ritah. Wanita ini di pagi hari dia memintal. Apakah dia bikin songkok atau dia bikin baju, dia memintal. Apabila tenggelam matahari, pintalannya itu sudah bagus, dirusak lagi. Jadi seolah-olah Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada kita, janganlah kamu menjadi orang gila yang taat di bulan Ramadan, setelah bulan Ramadan ia kembali bermalasan-malasan lagi. Allah yang kita sembah di bulan Ramadan juga dia Allah yang kita sembah di luar bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ada puasa. Di luar bulan Ramadan ada puasa. Ada puasa Daud, ada puasa Senin Kamis,
ada puasa 3 hari setiap bulan. Di bulan Ramadan ada tarawih. Di luar bulan Ramadan ada qiyamul lail. Di Ramadan ada sedekah, ada doa, ada zikir, ada baca Quran. Demikian juga di luar bulan Ramadan. Jadi ikhwani fiddin a'azakumullah, ini merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala bagi kita, di mana Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan untuk kita ibadah-ibadah yang dapat kita laksanakan kapan saja. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada ibadah kita. Seandainya kita semua menjadi manusia yang paling bertakwa, itu sedikit pun tidak akan menambah kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita semua menjadi orang yang kufur kepada Allah, orang yang fasik, itu tidak akan mengurangi kekayaan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Yang untung dan rugi adalah kita sendiri. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, di antara ibadah-ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat malam. Salat malam adalah salat yang terpenting setelah salat yang wajib. Dan salat malam ini merupakan ibadah yang paling dicintai juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, semua kita ingin menjadi manusia yang mulia. Bahkan orang-orang yang kufar pun ingin menjadi orang yang mulia. Orang yang mencari kemuliaan dengan hartanya, apabila hartanya habis, kemuliaannya juga habis. Orang yang mencari kemuliaan dengan jabatan, apabila ia selesai menjabat, kemuliaannya pun akan hilang. Orang yang mencari kemuliaan dengan kekuasaannya, apabila dia sudah tidak lagi berkuasa, maka kemuliaannya pun akan hilang. Namun ada suatu kemuliaan yang Allah berikan kepada kita, yang tidak pernah redup, tidak pernah pudar, tidak pernah sirna, tidak pernah hilang. Dan kemuliaan ini kita akan rasakan di dunia dan di akhirat. Ya, apa kemuliaan ini? Yaitu melaksanakan salat malam. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, banyak sekali ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menganjurkan kepada kita untuk melaksanakan salat malam. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Az-Zariyat, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat yang ke-15 dan ayat yang sampai ayat 19 dalam surah Az-Zariyat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal muttaqin fi jannatin wa 'uyun akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan minal layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Ayat ini hendaklah menjadi renungan setiap muslim. Apabila dia memahami ayat ini, maka dia akan menyadari betapa hinanya dunia ini, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memuliakan seseorang kecuali yang taat kepadanya. Coba antum perhatikan ayat ini ya ikhwah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu di akhirat, maksudnya mereka berada di mana? Fi jannat, dalam surga-surga. Di dalam surga-surga, bukan satu surganya, surga-surga. Dan satu surga itu luasnya seluas langit-langit dan bumi. Dan itu bukanlah sesuatu yang berat bagi Allah Subhanahu wa taala. Seandainya manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir, jin yang pertama sampai jin yang terakhir,
mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang mereka inginkan. Surga yang seluasnya luas langit dan bumi diberikan mereka masing-masing oleh Allah. Itu tidak akan mengurangi kekayaan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa orang yang bertakwa dalam bahasa Arab, takwa itu adalah antaj'ala bainaka wa baina 'adzabillahi wiqayah. Engkau adakan antara engkau dan siksaan Allah dinding penghalang. Ada dinding yang menghalangi kita dari siksaan Allah. Apabila dinding ini tidak ada, maka kita akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dinding ini? Menjalankan perintah Allah, menjauhkan larangannya. Menjalankan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjauhkan larangannya. Salah satu perintah Allah dan Rasulnya adalah melaksanakan salat malam. Kemudian Allah menjelaskan, akhidhina ma atahum rabbuhum. Di dalam surga itu mereka menerima semua yang Allah anugerahkan kepada mereka. Bidadari yang tidak bisa kita jelaskan bagaimana cantiknya. Istana-istana yang tidak bisa kita jelaskan bagaimana indahnya. Sungai-sungai yang tidak mungkin kita akan bisa menggambarkan bagaimana indahnya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadits qudsi, a'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar 'ala qalbi bashar. Aku telah persiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh. Kira-kira kalau orang saleh mungkinkah dia malas melaksanakan salat malam? Mungkin apa enggak? Tidak mungkin. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, a'dadtu li'ibadiyas salihin. Aku telah siapkan untuk hamba-hambaku yang saleh. Apa itu? Ma la 'ainun ra'at. Apa-apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Wala udhunun sami'at. Dan suara yang di dalamnya itu tidak pernah terdengar oleh telinga manusia. Antum mengatakan si fulan yang qari itu suaranya sangat bagus. Suara-suara yang di dalam surga itu lebih bagus. Wala khatar 'ala qalbi bashar. Dan keindahan-keindahan yang ada di dalam surga itu tidak pernah terlintas di benak manusia. Bagaimanapun kita menghayalkan surga, bagaimanapun kita menghayalkan keindahan-keindahan, kelezatan-kelezatan yang ada di surga, semua hayalan kita itu adalah salah. Karena Allah berfirman, wala khatara 'ala qalbi bashar. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana, apa sebabnya, apa usaha mereka, apa yang mereka kerjakan sehingga mereka mendapatkan surga yang begitu indah, begitu istimewa. Allah menjelaskan, kanu qabla dzalika muhsinin. Sebelumnya mereka di dunia, mereka melakukan kebaikan-kebaikan. Apa di antara kebaikan-kebaikan ini? Allah menjelaskan, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka itu di malam hari sedikit tidurnya. Ya, tentunya mereka tidak tidur di malam hari bukan karena mereka nonton champion, bukan nonton bola, ya, tapi mereka itu adalah melaksanakan sholat malam. Ya, ikhwani fiddin azakumullah. Kita ini hidup di dunia satu kali. Ya, setiap orang yang meninggal dunia, dia akan mengalami penyesalan dua kali. Yang pertama ketika dia mati, ketika dia meninggal, setaat apapun juga, dia pasti menyesal. Dia pasti mengatakan, qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt. Ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia. Untuk apa? Untuk melakukan amal-amal saleh pada masa yang aku tinggalkan. Tapi mungkinkah dia kembali? Tidak mungkin. Ikhwani fiddin azakumullah. Maka bagaimanakah nyesalnya orang-orang yang hanya tidur ngorok setiap malam dan tidak bangun melaksanakan sholat malam. Padahal Allah Subhanahu wa taala turun ke langit bumi ini dan dia panggil hamba-hambanya. Hal min mustaghfirin fa'aghfiralah. Adakah yang minta ampunan, aku berikan ampunan? Ya. Hal min sa'ilin fa'u'tiyah.
Adakah yang meminta aku akan berikan dia? Ya. Hal min ta'ibin fa atubu alaih. Adakah yang bertobat aku akan terima tobatnya? Namun sayangnya kita yang saat itu dipanggil oleh Allah, kita sedang ngorok. Ya. Seandainya ayuhal ikhwah ada pengumuman bahwa kita masing-masing akan diberikan bantuan masing-masing 300.000. Ya. Tapi jam 7 datang ke masjid. Masing-masing akan diberikan 300.000. Jangankan jam 7, jam 5 semua sudah ngumpul di masjid. Padahal 300.000. Seandainya kita punya 300 miliar, apakah itu akan bisa mengangkat derajat kita di sisi Allah? Tidak mungkin. Nah, Allah Subhanahu wa taala sampai memanggil, ya, hal min mustaghfirin fa aghfiralah, hal min da'in fa astajibalah. Ada yang berdoa, aku akan kabulkan doanya. Hal min sa'ilin fa u'tiyah, adakah yang meminta, aku akan berikan ampunan. Ya. Nah, kemudian kelanjutan ayat itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka itu di malam hari sedikit tidurnya. Mereka bukan bermain-main, ya, bukan nonton bola, bukan main game, bukan chatting-chattingan, tapi mereka melaksanakan sholat malam. Kemudian setelah mereka sholat malam, mereka tidak langsung tidur. Lalu ngapain mereka itu? Allah menjelaskan, wabil ashari hum yastaghfirun. Dan menjelang subuh mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat ayuhal ikhwah, mereka ini sudah melakukan ketaatan, melaksanakan ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan salat malam. Namun meskipun demikian, mereka khawatir jangan-jangan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala salatnya itu, atau ada kekurangan-kekurangan di dalam salatnya itu. Mungkin ada kewajiban-kewajiban salat yang dia tidak kerjakan, atau ada yang sunnah-sunnah dia tidak kerjakan, atau ada kekurangan-kekurangan yang lainnya. Mereka beristighfar, wabil ashari hum yastaghfirun. Dan menjelang subuh mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan salat saya itu tidak sempurna. Jangan-jangan ada kekurangannya. Ya, jadi mereka tidak besar kepalanya, mereka tidak ujub. Ya, karena banyak di antara kita, ikhwani fillah azakumullah, ketika dia melakukan ibadah-ibadah ini, dibisikkan oleh syaitan di telinganya adalah hal ujub. Ujub itu ayuhal ikhwah merupakan penyakit yang luar biasa bahayanya. Ya, ada riya, ada sum'ah, ada ujub. Riya, apa arti riya? Ya, riya artinya dia beramal, beribadah supaya dilihat oleh orang. Sum'ah, apa sum'ah? Dia beribadah supaya mendengar pujian-pujian dari orang. Ada ujub. Ujub itu adalah bangga dengan ibadahnya. Kira-kira di antara tiga ini mana yang paling berbahaya? Yang paling berbahaya di antara tiga ini mana? Riya, sum'ah, ujub. Yang paling berbahaya? Riya. Terus ada lagi? Ya, yang kita tanya ini yang mana di antara tiga ini yang paling berbahaya? Jangan tiga-tiganya. Ujub. Terus apa lagi? Yang paling berbahaya adalah ujub. Riya harus ada orang lain yang melihatnya. Sum'ah, dia ingin mendengar dari orang lain. Tapi ujub ini bahayanya luar biasa. Bisa jadi antum bangun di tengah malam, masih gelap, lampu antum tidak nyalakan, anak istri tidur, ya. Kemudian antum bangun berwudu, kemudian melaksanakan salat malam. Di tengah salat ketika dia baca Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, tiba-tiba syaitan itu membisikkan di telinganya, Masya Allah, kamu ini adalah orang yang paling alim, kamu ini adalah orang yang paling saleh, kamu ini orang yang paling taat. Anak istrimu tidur, semua orang tidur, kamu bangun di tengah malam, besar kepalanya.
Ya, ini ujub ya ikhwah. Sehingga amal ibadahnya itu terhapus. Ya, Rasulullah SAW dalam hadisnya mengatakan, seandainya kalian tidak berdosa, maka aku khawatir terhadap kalian yang lebih dari dosa itu sendiri. Apa itu? Yaitu ujub. Ini lebih dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Karena lihat ayo ikhwah, bagaimana dia masuk ke dalam hati kita sehingga dia menghapus amal ibadah kita. Dia tidak riya, dia tidak sum'ah, tapi dia bangga, besar kepalanya. Oh, masya Allah, saya ini ternyata orang alim, ternyata saya ini, ya, memang benar anak istri saya tidur, saya bangun sendirian. Nas'alullah salaman afiyah. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan mereka itu menjelang subuh, wabil ashari hum yastaghfirun, wa fi amwalihim, dan di dalam harta mereka, haqqul lis-sa'ili wal mahrum, ada hak bagi orang-orang yang meminta-minta dan orang-orang yang tidak punya. Kemudian ikhwani fillah azakumullah, di ayat yang lain dalam surat Al-Furqan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama walladzina yaquluna rabbana isrif 'anna 'adzab jahannam." Yang artinya adalah Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menyebutkan sifat-sifat hamba ibadur rahman. Hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Artinya, orang-orang yang memiliki sifat-sifat ini, dia adalah orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala dan disayangi oleh Allah. Di antara sifat-sifatnya itu ayyuhal ikhwah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama", yaitu orang-orang yang menghabiskan malamnya. Bagaimana dia menghabiskan malamnya? Ya, sujjada, dalam keadaan sujud. Wa qiyama, dan dalam keadaan apa? Qiyam, berdiri. Artinya apa itu? Artinya mereka melaksanakan solat. Ya, lihat ayo ikhwan, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ini sifat-sifat hamba Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Siapa yang tidak ingin dikasihi dan disayangi oleh Allah? Semua kita ingin dikasihi dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau dikasihi dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu caranya adalah bangun di tengah malam. Ya, laksanakan salat malam. Ya, dengan ikhlas dan tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina yaquluna rabbana isrif 'anna 'adzab jahannam. Dan mereka mengatakan, ya Allah, alihkanlah kami. Ya, jauhkanlah kami, selamatkanlah kami dari azab jahannam. Siapa di antara kita yang tahan azab jahannam ini? Tidak ada. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mengatakan, narukum hadhihi juz'un min 70 juz'an min nari jahannam. Api kalian ini yang kalian menggunakan untuk memasak, yang kalian gunakan untuk memanggang, menggoreng, ya, yang bisa membunuh manusia, bisa membakar rumah dan yang lain-lainnya, itu adalah satu bagian dari 70 bagian dari api neraka. Artinya adalah api neraka itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dimasukkan ke dalam air berapa kali? 69 kali. La ilaha illallah. Siapa yang tahan panasnya ya, sudah dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala 69 kali, itu pun masih kita bisa menggunakannya untuk memasak, menggoreng, membakar, memanggang dan yang lain-lainnya. Ya. Jadi ikhwani fillah azakumullah, ini ayat yang luar biasa yang menganjurkan kepada kita untuk melaksanakan sholat malam. Kemudian di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat As-Sajdah. Surat As-Sajdah ini sunnahnya dibaca pada hari apa? Pada hari Jumat. Ya, pada sholat apa? Pada sholat subuh. Di rakaat yang keberapa? Pertama. Di rakaat kedua apa? Kalau rakaat kedua apa dibaca?
Al-Insan. Jazakallah khair. Dibaca Al-Insan. Di dalam surat As-Sajdah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tatajafa junubuhum 'anil madaji', yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun." Yang artinya adalah tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Lambung mereka, tubuh mereka jauh dari tempat tidur. Jauh dari ranjang. Artinya apa itu? Mereka tidak tidur. Ngapain mereka tidak tidur? Apakah mereka main catur? Ataukah mereka main remi? Main kerambol? Atau nonton sepak bola? Tidak. Tapi Allah menjelaskan, yad'una rabbahum. Mereka dalam keadaan memohon kepada Allah. Ya, khaufan wa tama'a. Takut dan berharap. Takut jangan sampai Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amal ibadah mereka. Ikhwani fi din, azakumullah, bagian dari ujub itu ya adalah merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan menerima amal ibadahnya. Sehingga banyak kita melihat kaum muslimin, assalamualaikum, assalamualaikum, langsung bangun. Ya, dia tidak beristighfar, tidak berzikir, padahal zikir itu salah satu fungsinya, salah satu hikmahnya adalah untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang terjadi di dalam salat. Coba lihat ayuhal ikhwah, begitu kita assalamualaikum, assalamualaikum, apa zikir yang pertama kali kita baca? Astagfirullah. Berapa kali? 3 kali. Kita tidak berzina, kita tidak mengucapkan kata-kata yang kotor. Dari pertama sampai terakhir, imma kita berzikir atau kita baca Quran. Kenapa setelah itu kita mengatakan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah? Karena bisa jadi ada kekurangan-kekurangan yang terjadi dalam rukunnya, dalam wajibnya, dalam sunnah-sunnahnya, ya, sehingga kita disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagian dari ujub merasa bahwa pasti amal ibadahnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar ibn al-Khattab, khalifah yang keberapa? Khalifah yang kedua. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan seandainya imannya umat Muhammad, semua iman umat Muhammad ini ditimbang dengan imannya Umar radhiyallahu taala anhu, niscaya lebih berat imannya Umar. Ya. Nah, Umar ini mengatakan, seandainya aku tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala menerima dariku 1 sujud saja, ya, itu lebih baik bagiku daripada dunia dan isinya. 1 sujud, bukan 1 salat. Ya, karena tidak ada di antara kita yang menjamin salatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan kita dari Allahu Akbar sampai Assalamualaikum kan dia nggak ngerti apa yang dibaca. Bagaimana dinilai ini? Bagaimana dinilai coba? Dari Allahu Akbar sampai Assalamualaikum dia nggak ngerti apa yang dibaca. Bagaimana dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, kalau kita di pondok, ya, kita berikan anak itu lembaran jawaban, lalu dia tulis Bismillah, Assalamualaikum, kemudian di sini Assalamualaikum, kosong di tengah-tengahnya. Bagaimana kita menilainya ini? Bagaimana kira-kira menilai? Pantaskah kita kasih dan nilai seperti itu? Ya, dan betapa banyaknya kaum muslimin yang dari Allahu Akbar sampai Assalamualaikum dia tidak tahu apa yang dia baca. Wajjahtu wajhi lilladzi fatara as-samawati, dia tidak faham. Kemudian Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim, dia tidak faham. Kemudian ayat setelah itu qul huwallahu ahad atau ayat-ayat yang lain dia tidak faham. At-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat, dia tidak faham. Bagaimana akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, la ilaha illallah. Ayyuhal ikhwa, salat ini adalah yang kita akan bawa di saat kita hidup, di saat kita mati, dan di saat kita keluar dari kubur, dan di saat kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salat ini yang selalu kita bawa. Bagaimana kalau salat kita ini tidak ada nilainya?
seorang sahabat, Ammar ibnu Yasir radhiyallahu taala anhu. Apa kata Ammar ibnu Yasir? Ammar ibnu Yasir ini mengatakan, inna ahaduna la yusalli salat. Sesungguhnya kami ini apabila kami salat, kami ini maksudnya siapa? Sahabat. Sahabat itu dia ngerti bahasa Arab apa enggak? Ngerti. Kemudian ngerti bacaan-bacaan di dalam salat apa enggak? Ngerti. Kemudian dia, sahabat-sahabat ini, dia langsung belajar dari siapa? Rasulullah SAW. Dan sahabat-sahabat punya beban seperti kita? Punya beban seperti kita? Tidak. Mereka tidak pernah memikirkan pulsa listrik. Mereka tidak pernah memikirkan SPP. Dan yang lain-lainnya tidak pernah dipikirkan oleh para sahabat. Dan mereka adalah orang paling zuhud. Ya, namun meskipun demikian, bagaimana nilai salat mereka? Dia mengatakan, ma yuktabu lahu minha illa ushruha, tus'uha, thumnuha, sub'uha ila nusfiha. Ya, yang dicatat untuk kami, yang kami dapatkan dari salat kami adalah 1/10. 1/10 artinya salatnya itu dibagi menjadi 10, dia mendapatkan 1. Kira-kira kita berapa? Berapa kira-kira kita ini? Bisa kita mendapat 1/10 itu? Bisa kira-kira? Hah? Bisa? Nah ini sahabat mengatakan 1/10. Kalau kita berapa ya ikhwan? La ilaha illallah. Dia itu sudah mengerti apa yang dia baca, nilai salatnya seperti itu. Lalu bagaimana dengan kita? Jadi ikhwani fiddina azakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yad'una rabbahum. Mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Khaufan, dalam keadaan takut. Takut jangan-jangan salat mereka itu tidak diterima. Wa tama'an, dan berharap agar ibadah mereka, salat mereka itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari rezeki yang kami berikan. Jadi orang yang banyak rezekinya, orang yang kaya, itu bukan karena kecerdasannya. Ada ratusan juta orang lebih cerdas dari dia, namun belum diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kepintarannya, ada orang jauh lebih pintar dari dia. Bukan karena keuletannya, ada orang ratusan juta orang lebih ulet, lebih rajin dari dia, namun belum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, apa yang kita miliki, apa yang kita raih itu semata-mata itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita tujuannya adalah untuk menguji kita apakah kita bersyukur atau tidak. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnal mal." Kami turunkan harta ini. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala menurunkan harta ini? Li iqamis shalah wa ita'iz zakat. Ya, untuk mendirikan salat, untuk membayar zakat. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita harta bukan untuk berfoya-foya, bukan untuk bersenang-senang, tapi agar kita bisa melaksanakan salat, artinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi ya ikhwah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa mimma razaqnahum yunfiqun." Dan dari rezeki yang kami berikan, mereka berinfak. Jadi orang yang rajin salat malam hendaklah dia senantiasa rajin-rajin berinfak. Ya, dengan berinfak kita menjaga harta Allah, kita melestarikan, kita memanggil yang belum datang. Dengan menginfakkan harta kita di jalan Allah, itu berarti kita memanggil yang belum datang. Kemudian, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Tidak ada orang yang mengetahui apa yang Allah Subhanahu wa taala telah persiapkan bagi mereka-mereka ini. Orang yang melaksanakan salat malam dan orang yang rajin berinfak di jalan Allah, Allah menjelaskan fala ta'lamu nafsun. Tidak ada jiwa yang mengetahui apa yang Allah Subhanahu wa taala telah persiapkan untuk mereka. Min qurrati a'yunin, dari kesenangan-kesenangan. Subhanallah. Ya, Allah Subhanahu wa taala persiapkan bagi orang yang salat malam, bagi orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kesenangan-kesenangan. Tadi kita katakan
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma la 'ainun ra'at." Ya, apa-apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, wala khatar ala qalbi bashar, dan tidak pernah terlintas di benak manusia. Itu yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan. Masa kita akan korbankan surga yang seperti ini indahnya, ya, demi sedikit kepentingan dunia? Ya, atau untuk mendapatkan apa? Sedikit istirahat? Ayolah ikhwah, ridha Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa diraih dengan apa? Dengan bersantai-santai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka ingin meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Mereka korbankan jiwa raga mereka. Ya, untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, salah satu caranya adalah bangun di tengah malam. Ya, mungkin kita bisa siasati setelah sholat Isya, makan malam kemudian tidur. Nanti jam 2 bangun atau jam 3 bangun, kemudian laksanakan sholat malam. Setelah itu, setelah selesai sholat malam, duduk, imma baca Quran atau berzikir. Ya, amun ikhwani fiddin azakumullah. Iman kita di zaman sekarang ini seperti kerupuk dia. Kerupuk kita kalau kena angin bagaimana dia yulafwa? Lemas dia kerupuk kita kalau kena angin. Begitu juga iman kita ini kalau kena angin, ya, kalau banyak untung ini apa istilahnya, pasaran lagi bagus, ya, kadang-kadang sampai nggak sempat zikir, nggak sempat sholat sunnah, nggak sempat sholat berjamaah. Kalau pasar lagi bagus, lagi la ilaha illallah. Kemudian ikhwani fiddin azakumullah, lalu kita akan menyampaikan hadis-hadis tentang keutamaan sholat malam ini. Hadis yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, di mana Rasulullah SAW mengatakan, "Yaqidu syaitan ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama thalatha 'uqad." Syaitan membuatkan setiap orang di antara kalian apabila dia tidur 3 kepangan. Ya, ini masalah ghaibiyah yulifu. Jangan mengatakan kalau gitu saya gundul saja supaya syaitan tidak membikinkan saya. Tidak bisa, ini masalah ghaibiyah. Ya, sudah merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang yang tidur pasti syaitan membuatkan 3 ikatan di belakangnya. Yadribu ala kulli 'uqdatin 'alaika laylun tawil farqud. Jadi ikatan-ikatan ini dipukul-pukul supaya kita semakin nyenyak tidur. Kemudian dinyanyikan lagi oleh syaitan. Jadi syaitan bisa bernyanyi dia. Apa nyanyinya? Inna 'alaika laylun tawil farqud. Malammu masih panjang, tidurlah. Ya, persis seperti seorang ibu apabila dia menidurkan anaknya kan dipukul pantatnya supaya dia nyenyak tidur. Kemudian dinyanyikan apa? Nina bobo. Syaitan juga demikian. Ikatan itu dimainkan terus sambil dinyanyikan. Inna 'alaika laylun tawil farqud. Malammu masih panjang, tidurlah. Lalu Rasulullah SAW menjelaskan, fa in istayqadha fa dzakara Allah in hallat 'uqdah. Apabila dia bangun dan dia menyebut nama Allah, maka terlepaslah satu ikatan. Fa in tawadda'a in hallat 'uqdah. Apabila dia bangun kemudian dia berwudu, terlepaslah satu ikatan. Yang keberapa ini? Yang kedua. Fa in shalla in hallat 'uqadhu kullaha. Apabila dia salat, maka terlepaslah semua ikatan-ikatan itu. Dia bangun kemudian menyebut nama Allah, satu ikatan. Kemudian apabila dia berwudu, terlepas satu ikatan. Apabila dia salat, terlepaslah ketiganya. Fa asbaha nasyitan tayyiban nafs.
maka di pagi hari dia akan menyambut pagi hari itu tayyib nasyitan, semangat, giat, tayyiban nafs, lapang dadanya, jiwanya plong. Ya, jadi ikhwani fiddina azakumullah, ini menunjukkan bahwa resep agar kita menjadi orang yang giat, yang rajin adalah apa? Salat malam. Lalu kata Rasulullah SAW, wa illa asbaha khabithan nafsi kaslan. Kalau tidak, ya dia tidak bangun tengah malam, telat salat subuh. Nabi mengatakan khabithan nafs, jiwanya kotor. Makanya orang yang sering telat itu cepat sekali dia marah. Ya, kalau istrinya telat bikin kopi dia marah. Kadang-kadang dilempar pakai gelas. Ya, kadang-kadang dicaci maki istrinya. Padahal yang salah dia. Ya, apa kesalahannya? Dia telat bangun dan tidak bangun salat malam. Nasallallahu salama wal afiyah. Kemudian akhwani fiddin azakumullah. Lalu hadis berikutnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari hadis Jabir radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna fil laili la sa'ah la yuwafiquha rajulun muslimun yas'alu Allah khairat dunya wal akhirah illa a'tahu iyyah wa dzalika kulla lailah." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya di malam hari itu ada suatu waktu, ya, apabila di waktu itu seorang muslim sedang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat, illa a'tahu iyyah, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya apa saja yang dia minta. Namun ikhwani fiddin azakumullah, Allah Subhanahu wa taala terkadang kita meminta sesuatu diberikan yang lain oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang minta harta. Ya, Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya kesehatan. Karena Allah Subhanahu wa taala tahu apabila fulan ini diberikan dia harta, ini akan membuatnya menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala, atau akan mendatangkan kecelakaan. Dikasih dia harta, hartanya banyak, beli dia motor yang bagus, tabrakan, mati dia. Ya, lebih baik dia ketika dia minta harta diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketenangan. Diberikan di Allah Subhanahu wa taala kerajinan datang ke masjid salat berjamaah yang dahulunya tidak pernah salat berjamaah. Namun sekarang dia rajin salat berjamaah. Itu lebih bagus daripada dia diberikan harta. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala pasti mengabulkan permintaan hambanya. Karena Allah Subhanahu wa taala malu apabila hambanya mengangkat kedua tangannya lalu dia kembalikan tangannya dalam keadaan kosong. Artinya apa saja yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala pasti Allah berikan, kecuali apabila kita minta maksiat. Ya Allah, berilah saya kesehatan supaya saya hantam si fulan itu ya Allah. Ya, ini enggak dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala karena yang diminta adalah apa? Maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ikhwani fiddin azakumullah, janganlah kita apa? Hilangkan kesempatan ini. Jangan kita abaikan kesempatan ini. Nabi SAW menjelaskan kepada kita bahwa di malam hari ada waktu di mana Allah Subhanahu wa taala apabila diminta di waktu itu, Allah Subhanahu wa taala akan menerima permintaannya. Hadis berikutnya hadis yang sangat-sangat menarik ya ikhwan. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani. Dari hadis Abu Darda radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Thalathatun yuhibbuhumullah." Ada 3 macam manusia dicintai oleh Allah. Lihat ayo ikhwah, Allah mencintai mereka yang 3 orang ini. Ya. Dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sesuatu yang paling besar.
kecintaan Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada dunia dan isinya. Ya, Nabi mengatakan tidak sekedar mereka dicintai oleh Allah, wa yadhaku ilaihim, dan Allah Subhanahu wa taala tertawa kepada mereka karena Allah senang. Wa yastabshiru bihim, dan Allah Subhanahu wa taala bergembira dengan mereka. La ilaha illallah. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Allah tertawa kepada mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mencintai mereka, tertawa kepada mereka, dan Allah Subhanahu wa taala gembira kepada mereka. Siapa ini tiga orang ini? Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi idzan kashafat fi'atun qatala wara'aha binafsihi lillahi azza wa jal, fa imma an yuqtal wa imma an yansuruhu Allah aw yakfihi. Habis waktu kita ini. Mari. Ayat ini sedikit aja, 1 menit aja saya minta. Jadi yang pertama kata Rasulullah SAW, yaitu seseorang apabila kelompoknya terkalahkan, maka dia berjuang mati-matian. Imma an yuqtal, bisa jadi dia akan terbunuh, atau dia dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kelompoknya sudah terkalah, tapi dia tetap berada di posisinya, tidak bergerak. Ya, dia dimenangkan oleh Allah Subhanahu, dia terbunuh atau dia dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Unzuru ila 'abdi hadza kaifa sabara li bi nafsi." Lihat hambaku ini bagaimana dia bersabar, bagaimana dia bertahan demi aku. Yang kedua, ini dia syahidnya. Rasulullah SAW mengatakan yang kedua, yaitu seseorang yang memiliki istri yang cantik. Begitu juga seorang wanita yang memiliki suami yang ganteng, memiliki istri yang cantik. Wa firashun layyinun hasan, dan dia mempunyai kasur yang empuk. La ilaha illallah. Ini yang namanya istri cantik, memeluk kita hangat jadinya. Kemudian kasurnya empuk, ini akan membuat kita nyenyak tidur. Ya, fayaqumu minal lail, akan tetapi dia lepaskan pelukan istrinya, dia tinggalkan ranjang yang empuk, kasur yang empuk itu, kemudian dia melaksanakan sholat malam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dia bangun, dia tinggalkan kesenangannya, kemudian dia bangun karena mengingat. Seandainya dia mau, dia bisa saja lanjutkan tidurnya. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah SAW, walladzi idza kana fi safarin, yaitu seseorang yang sedang musafir. Yang namanya orang musafir, dia kelelahan, teman-temannya semua kelelahan, tidur mereka. Lalu dia bangun di tengah malam, dia melaksanakan sholat malam fi dharra'a wa sarra, dalam keadaan sulit maupun dalam keadaan longgar. Teman-temannya sudah tertidur, kelelahan, dia bangun, dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia melaksanakan sholat malam. Ini saja bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Semoga bisa menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita menjadi orang-orang yang senantiasa melaksanakan sholat malam, dan semoga kita orang-orang yang terangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.